Yang ke-1 yaitu aliran behaviorisme. Nah, yang dimaksud dengan behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Behaviorisme lebih fokus kepada kesadaran aliran strukturalisme maupun fungsionalisme, fokus pada perilaku yang bersifat empiris. Nah, But I'll only stay with you one more night. Try to tell you. Yeah, baby, give me one more night. Yeah, baby, give me one more night. My heart and I hope to die. That I'll only stay with you one more night. And I know I said it a million times, but I'll only stay with you one more night. Yeah, baby, give me one more night. Yeah, baby, give me one more night. Yeah, baby, give me one more night. Baby, there you go again, making me love you. Yeah, I'll stop using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah, 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 yeah. Try to tell you. Yeah, baby, give me one more night. Yeah, baby, give me one more night. Yeah, baby, give me one more night. Metronom itu sendiri tidak dapat menimbulkan respon dari anjing. Untuk selanjutnya yaitu memulai prosedur pengondisian, di mana metronom diperkenalkan tepat sebelum dia memberikan makanan kepada anjingnya. Setelah beberapa kali pengulangan percobaan prosedur ini, dia menyajikan metronomnya sendiri. Seperti yang Anda duga, yaitu suara klik metronom sekarang menyebabkan peningkatan air liur. Nah, jadi anjing itu telah mempelajari hubungan antara metronom dan makanan dan perilaku baru yang telah dipelajari. Nah, karena respon ini dipelajari atau dikondisikan, maka disebut respon terkondisi dan juga dikenal sebagai respon Pavlov. Stimulus netral telah menjadi stimulus terkondisi. Dan yang kedua ada John Brodus Watson, yaitu inti pemikiran Watson antara lain bahwa psikologi harus fokus pada perilaku yang diamati dan meninggalkan kesadaran, pikiran, ataupun keadaan mental lainnya. Dan yang ketiga yaitu B.F. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Dalam behaviorisme, Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlakukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman lingkungan. Dari teorinya yaitu fokus penguatan dan hukuman, fokus menguatkan dan melemahkan perilaku, dan juga ada proses mengasosiasikan perilaku tertentu dengan reward dan hukuman yang muncul. Pada dasarnya, dari contoh gambar tikus, yaitu kedua komponen utama itu sangat berkaitan sehingga bisa menciptakan kotak Skinner yang ideal. Manipulandum adalah suatu komponen yang bisa dimanipulasi serta setiap gerakannya sangat berkaitan dengan reinforcement. Komponen yang ada di Skinner box berupa tombol, pengungkit, dan jeruji. Ketika seekor berada di dalam kotak Skinner, maka tikus tersebut akan mencari jalan-jalan mengelilingi kotak Skinner untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Kemudian, setelah mengelilingi kotak Skinner, tikus tersebut memunculkan tingkah laku yang menyebabkan tombol pengungkit tertekan. Ketika tombol pengungkit
tekan, maka keluarlah butir-butir makanan yang kemudian masuk ke dalam kotak Skinner. Dari eksperimen yang telah dilakukan oleh Skinner dengan menggunakan tikus ini, maka ia menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan penguatan. Dalam hal ini, penguatan sangat berkaitan dengan stimulus dan respon. Dengan kata lain, stimulus dan respon akan bertambah kuat jika diberikan penguatan. Selain itu, Skinner juga membagi penguatan ke dalam dua jenis, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Pada umumnya, penguatan positif berupa apresiasi, hadiah, penghargaan, perilaku baik, dan lain-lain. Sedangkan penguatan negatif berupa tidak adanya apresiasi terhadap tugas yang telah dikerjakan, perilaku yang tidak menyenangkan, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada Albert Bandura. Dalam model belajar melalui pengamatan ini, Bandura mengemukakan 4 komponen penting, yaitu 1. Attention, memperhatikan. Yang kedua, retention, menyimpan atau mencamkan. Yang ketiga, motor reproduction, memproduksi gerak motorik. Dan yang keempat, vicarious reinforcement and motivational. Untuk teorinya yaitu menyetujui konsep behaviorisme namun mengakui adanya peran self. Terus manusia belajar melalui modeling dan meniru lingkungannya, dan eksperimen Bobo Dolls. Untuk kelebihan teori belajar behavioralisme yaitu 1, karena guru lebih banyak memberikan ceramah tetapi harus diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui stimulasi. Yang kedua, pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Dan yang ketiga, yaitu teori ini cocok diterapkan untuk melatih peserta didik yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Dan peserta didik yang memiliki sifat dependen, peserta didik yang suka mengulangi, suka meniru, dan suka senang dengan bentuk-bentuk penghargaan secara langsung. Untuk kelemahannya dari teori belajar behavioralisme yaitu peserta didik dianggap pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Dan ada juga penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioralistik, justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan peserta didik. Dan juga ada yang terakhir, cenderung membentuk peserta didik yang berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Dari kesimpulan behaviorisme yang saya jelaskan, behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologis yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek mater penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur, sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan. Sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi jika ilmu psikologi ingin dianggap sebagai ilmu, tokoh penting yang kemudian dianggap sebagai pendiri behaviorisme yaitu J.B. Watson. Nah, J.B. Watson itu mendeklarasikan behaviorisme pada tahun 1913. Behaviorisme mengalami perkembangan dan terpolarisasi menjadi 3, yaitu 1. Behaviorisme radikal, dan yang kedua neo-behaviorisme, dan yang ketiga yaitu sosio-behaviorisme. Teori psikoanalisis yaitu aliran psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1890-an dan menjadikan ketidaksadaran sebagai fokus perhatiannya. Ia berkeyakinan bahwa terdapat proses mental yang tidak disadari yang berpengaruh pada gangguan psikologis yang dialami seorang. Nah, seperti alam bawah sadar, Sigmund Freud mengemukakan gagasan bahwa kesadaran hanya sebagian kecil dari kehidupan mental, sedangkan bagian yang terbesarnya adalah ketidaksadaran atau alam bawah sadar. Freud mengibaratkan alam sadar dan tidak sadar itu dengan sebuah gunung es yang terapung, yaitu bagian yang muncul ke permukaan air. Struktur kepribadian yang pertama ada id, merupakan bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia. Id selalu berprinsip memenuhi kesenangannya sendiri.
Dan yang kedua ada superego, yaitu berisi kata hati yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan mempunyai nilai-nilai moral sehingga merupakan kontrol atau sensor terhadap dorongan yang datang dari ID. Untuk yang ketiga yaitu ada ego. Ego merupakan pusat dari kepribadian seseorang yang berfungsi menjaga keseimbangan kepribadian dengan memperhatikan dorongan id dan harapan superego. Dalam tahapan perkembangan psikoseksual, Freud menyatakan bahwa seks itu tidak hanya berhubungan dengan organ tertentu saja. Manusia mengalami tahap-tahap perkembangan psikoseksual yang setiap tahapannya memiliki sumber kepuasan seksualnya. Oral sex dimulai dari usia 0 sampai 18 bulan. Organ tubuh yang menjadi sumber kepuasan seksual dari mulut, lidah, bibir, dan sekitarnya. Anal sex dimulai pada usia 18 sampai 36 bulan. Organ tubuh yang menjadi sumber kepuasan adalah anus. Pelvic sex dimulai pada usia 3 sampai 6 tahun. Organ tubuhnya yang menjadi sumber kepuasan adalah alat kelamin baik pada laki-laki maupun perempuan. Untuk yang dimaksud dengan latency sex yaitu dimulai pada usia 6 sampai 12 tahun. Latency sex berakhir sampai usia puber. Genital sex dimulai pada usia 12 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini tuh anak sibuk dalam menjalin relasi dengan teman sebayanya dan terlibat dalam aktivitas sosial. Untuk mekanisme pertahanan diri, yaitu strategi pertahanan diri dengan memori, pikiran, dan persepsi yang merayakan diri ke dalam ketidaksadaran. Dan ada juga aliran fungsionalisme. Fungsionalisme merupakan proses penyesuaian manusia terhadap lingkungan dan menekankan kepada psikis serta menaruh perhatian pada fungsi mental. Prinsip fungsionalisme yaitu ada prinsip kesadaran. Prinsip kesadaran manusia adalah bersifat adaptif, yaitu memungkinkan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang kedua ada prinsip diri. Prinsip diri adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dan yang terakhir yaitu prinsip emosi. Prinsip emosi berhubungan langsung dengan perubahan fisiologis dan persepsi pikiran atas kondisi fisiologis yang dihasilkan dari beberapa stimulus. Ciri khasnya fungsionalisme: 1. Menekankan pada fungsi mental dibandingkan dengan elemen-elemen mental. Yang kedua, sangat memandang penting aspek terapan atau fungsi psikologi untuk berbagai bidang dan kelompok manusia. Dan yang ketiga yaitu aktivitas mental tidak dapat dipisahkan dari aktivitas fisik. Ada juga 3 tokoh aliran fungsionalisme. Yang ke-1 ada William James pada tahun 1842 sampai dengan 1910, dan ada juga James R. Angel pada tahun 1869 sampai 1949. Dan yang ketiga yaitu John Dewey pada tahun 1859 sampai dengan 1952. Gestalt yaitu sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Prinsip Gestalt dibagi menjadi 6 yaitu figur ground, principle of proximity, principle of similarity, principle of continuity, principle of inclusiveness, dan principle of closure. Pandangan dasar yaitu 1. Yang terpenting adalah struktur kesadaran, bukan elemen kesadaran. Yang kedua, lingkungan merupakan konteks yang mempengaruhi struktur kesadaran seseorang. Dan yang tiga, struktur kesadaran juga dipengaruhi proses kognitif. Dan ada juga 4 karakteristik insightful learning. Yang ke-1 ada transisi yang mendadak dari fase prasolusi ke solusi.
Yang kedua, perilaku pemecahan masalah yang diinspirasi wawasan biasanya tidak lagi mengandung error. Yang ketiga, solusi suatu masalah yang terinspirasi wawasan biasanya diingat untuk waktu yang panjang. Dan yang keempat, prinsip dari proses belajar melalui wawasan dapat dengan mudah diaplikasikan ke masalah lain.